Oke, malam hari ini tema kita adalah disindir, dikritik, disindir, dibully, dicaci, dimaki. Kenapa kita harus sakit hati? Ayo kita bahas. Jadi ini coba kita membersihkan hati. Materi hari ini yo, iya, materi hari ini rodok. Sebenarnya nggak rodok sih. Di materi-materi saya memang berbeda ya. Saya tidak membicarakan yang lagi beredar, tapi saya membicarakan sesuatu yang tak anggap ya, tak anggap ingin tak bahas dan isinya evergreen. Nah, evergreen itu begini teman-teman. Evergreen itu masih bisa dikonsumsi untuk episode 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau kita bisa review kayak gitu. Aku nggak menginginkan bikin konten kayak Chania Cita di dalam Malaka Project itu dia ngerasa kalau bikin konten membahas isu-isu terkini atau hal-hal yang baru itu cemen gitu. Katanya dia cemen. Jadi yang kita bahas adalah bagaimana yang membuat cara berpikir kita, mindset kita, atau apa yang akan kita bicarakan itu layak untuk kita perdengarkan lagi, kita konsumsi lagi, tidak ada batasan waktu ya dan ruang dan waktu. Kalau kita membicarakan perselisihan, perseteruan ya hari itu aja dia akan booming, tapi besok-besok tidak akan menjadi sebuah warisan pengetahuan yang lebih baik menurut saya. Kalau salah ya mohon dibenarkan. Karena di sini ada yang nonton guru besar, men, guru besar universitas terbuka. Nah, bahkan itu kepala sekolahnya yang datang, wes, yang teko kepala sekolah istimewa. Terima kasih ya Pak Perdamaian Daulay. Ya, teman-teman ya nonton nggak tahu bapaknya mau nonton terus apa. Ya namanya juga dosen yang tiap hari ngajar nggak mungkin juga dengerin nanti sampai habis. Saya ini siapa? Kempede gitu. Kempede. Tapi saya ingin bercerita sama teman-teman. Saya nggak melihat batasan siapa teman-teman dan bagaimana teman-teman itu nggak penting bagi saya. Tak minum obat dulu ya karena ini pesanannya istri. Minum obat setiap hari karena ada sakit. Hmm. Oke teman-teman, kita bahas mengenai kritik ya. Siapapun manusia pasti akan pernah merasakan bahwa dirinya itu pernah direndahkan, dirinya pernah dicemooh atau dirinya pernah dihina atau dirinya itu pernah dipermalukan atau bahkan kita itu merasa sakit sakit di di mana bahwa kita dianggap seseorang yang useless yang tidak ada gunanya terus akhirnya sampai terlalu dalam terlalu dalam kita merasakan Mbak Kakak Channel terima kasih sudah terlalu dalam dirasakan akhirnya menjadi sebuah trauma atau menjadi dendam atau menjadi sesuatu yang menjadikan kita itu orang yang benci, antipati atau nggak suka atau apa terhadap orang tersebut. Hmm. Maaf ya teman-teman sekali lagi karena harus minum vitamin segalanya. Jadi gini, saya pun merasa saya tidak akan membicarakan kalian, tapi saya membicarakan diri saya sendiri. Saya membicarakan sesuatu yang pernah terjadi di dalam diri saya dan justru aku malah tenang, Mbak. Langsung ya Mbak Ike langsung nyimak. Nah, jadi jadi gini, eh, ini langsung langsung case ya. Saya nggak bercerita mau banyak teori ya. Karena teori-teori di YouTube banyak ya. Teori itu hanya ingin menegaskan bahwa aku ini pinter, aku mau teori, tapi itu nggak penting. Yang paling penting adalah aplikasi dan praktek di lapangannya seperti apa. Ketika kita mengalami kejadian itu, karena teori itu kalian bisa dapat dari mana saja, tapi untuk praktek, untuk menerapkan pengetahuan dan ilmu itu nggak semua orang bisa. Oke ingin memeluk dirimu is watching. Oke, terima kasih Mbak Parmi. Selamat malam. Jadi gini, saya dulu juga pernah ini adalah saat pertama kali hinaan bahkan cacian bahkan merendahkan harga diri saya di saat saya waktu itu sekali lagi waktu itu saya kalau nggak salah kelas 3 SMP guys kelas 3 SMP
Jadi ini pertama kali saya berpikir, saya masih punya memori masa lalu yang begitu kuat, tapi it's okay, Pak. Saya akan bercerita di sini buat teman-teman agar bisa mengambil nanti nilai pembelajaran apa yang bisa kita sampaikan. Oh, Mbak Mom Dita. Oke. Jadi gini, waktu itu memang di satu kampung itu saya sekolah, di mana sekolah saya itu ada di kabupaten. Dan saya harus selalu berangkat jam 5 dan setengah 6 pagi, kadang nyampe rumah maghrib setengah 6 sore. Sekolah saya modelnya seperti itu, SMP waktu itu. Waktu itu mungkin ada bimbingan belajar atau sakit banget, mending menyendiri, bisa berdamai dengan diri sendiri. Wah, langsung dibahas sama Mbak Mbak Miss Yu. Enggak, kita bercerita prosesnya. Malam Pak, saya Mirengke, terima kasih Mam Dita. Jadi gini, saya dibilang kamu itu mau jadi apa? Sekolah berangkatnya subuh, kuliah maghrib. Itu bagi saya itu sakit waktu itu. Bener. Saya masih ingat kelas 3 SMP, bayangkan kelas 3 SMP umur berapa sih? Nah, saya masih masih mengingat kalimat-kalimat itu masih saya ingat. Bahkan sampai hari ini tetap sama ingat, saya ingat. Mbak Ella Mae Asilar. Jadi saya ingat kata-kata yang nggak enak, kata-kata yang pahit itu saya ingat. Saya dikatain dua orang, di mana dua orang itu adalah dua orang pemuda yang ada di kampung saya, yang hari ini sampai detik ini pun nasibnya tidak jauh lebih baik daripada saya. Yaitu ya, aku lihat. Jadi aku dikatain ketika itu benci dan aku simpen dan aku ingat-ingat dua namanya itu. Simbel Gedes dan Black Etes gitu aja. Simbel Gedes dan Entut Goreng. Dua orang namanya Simbel Gedes dan Entut Goreng. Jadi saya ingat. Nah, suatu ketika saya berdiskusi dengan adik saya. Sampai akhirnya saya tumbuh besar dan akhirnya saya sudah bisa keluar negeri dan suatu ketika saya bilang ke keluarga saya ingin berbagi sesuatu dan mereka adalah salah satu masuk dalam list berbaginya. Dan mereka juga salah satu yang diceritakan mungkin sudah meninggal di kampung saya sama keluarga sama kakak saya disampaikan diceritakan kehidupannya begini 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 gitu. Oke, okay, fine. Bahkan ada yang sudah meninggal. Padahal menurut saya ukuran usianya sama saya nggak terlampau jauh, tapi dia sudah meninggal. Terus yang ditinggalkan hidupnya seperti apa, bagaimana diceritain. Nah, saya diskusi sama adik saya ketika menjelang dewasa, kuliah, saya diskusi sama adik saya. Adik saya bilang gini, ampun, dua nama yang tidak terlupakan. Ya jadi, uh, tapi saya belajar berdamai. Nanti saya ceritakan ya, jadi kasusnya. Jadi cerita itu saya diskusi sama adik saya. Adik saya pun juga berbicara bahwa banyak sekali yang menghina. Bahkan ada yang menghina waktu masih kecil, adik saya dihina dan dibully dan saya marah dan saya pukulin dan saya pakai berantem. Padahal posisi fisiknya dia lebih gede dari saya, tapi saya nggak peduli. Nah, akhirnya dari situ mulai agak tenar di sekolah. Aku tukang ribut gitu. Jadi mukulin anak yang kelasnya itu lebih tinggi ya. Walaupun saya kalah, tapi saya nggak peduli supaya pembelajaran buat dia hati-hati kalau saya nggak peduli menang atau kalahnya, tapi asal dia tahu kita nggak suka kalau Anda mau membegitukan saya. Nah, jadi pada saat saya di bidang itu saya diskusi sama adikku. Adikku itu bilang gini, nah kamu itu goblok. Nah kenapa kok goblok? Kenapa kamu mengingat-ingat orang yang berkata-kata tidak baik kepada dirimu? Orang yang mengatakan hal yang nggak bagus kepada dirimu. Sedangkan mereka sendiri aja besok atau lusanya setelah ngatain dirimu itu mereka lupa. Saya cuma kena di kalimat itu. Coba kalau kalian teman-teman semuanya, ya, ada yang menghina kalian. Kemudian kalian ketemu sama dia. Terus say hello, halo, oke, gitu, baik, ya kan. Terus kalian kasih sesuatu sama kalian, kalian kasih sesuatu apa gitu kepada dia. Dia ketika kamu sampean tanya ke mereka baik-baik, Mbak, sampean pernah nggak merasa, sampean pernah ngata-ngatain saya? Kapan ya itu? Kapan ya itu? Kok aku lupa? Mereka walaupun ingat dia, mereka akan merasa pura-pura lupa. Nah, betul Bang, aku mikirku juga gitu. Makanya tetap nyantai. Ya, aku aku menyadari kata-kata itu. Itu setelah aku sudah kerja dan aku sudah kuliah. Aku menyelesaikan kuliah, aku sudah kerja dan aku berdiskusi sama adikku.
Taruhlah di SMP kelas 3 itu paling di usia 16. Kalau enggak 15. 16, 16, 15 lah taruhlah. Nah, SMA kelas 2 kan 17, kalau 18. 15 dan 16. Dan saya menyadari itu berdiskusi dengan adik saya itu kira-kira di usia 34 dan 35. Bayangkan di masa yang hitungannya 16, 20 tahun. 20 tahun saya itu memendam dan mengingat sebuah kebencian. Coba kalian bayangkan, ya kan? Nah, makanya saya bercerita di usia yang ya saya relatif muda ya, Mbak Wahyu Q. Aduh, ada yang nonton, Mbak Wahyu Q. Jadi saya cuman saya, ah, Mbak Wahyu Q. Jadi di dalam rentan 20 tahun saya itu memendam sebuah rasa di mana itu dendam dan kebencian. Terus makanya adikku bilang, ah, goblok kamu itu. Alangkah bodohnya kamu itu. Menyimpan sesuatu yang orang lain itu sudah lupa. Terus ketika aku bertanya sama adikku, lah terus bagaimana? Ya sudah, kalau kamu dimaki sama orang, ya sudah, lupakan, belajar. Itu hanya permainan pikiran. Mindsetmu rubah aja, selesai. Artinya orang yang menghina kita atau mencaci kita ataupun membuli kita, sebenarnya kalau kita berpikir bahwa mereka itu mendoakan kita agar cepat sukses. Karena dengan kita dimaki, dicaci, dimarahin, sekali lagi, itu akan membuat kita ngerasa bahwa suatu saat aku akan tunjukkan kepada dirimu lah. Semua pasti kalau di dalam hatinya kan kayak gitu. Pitenono kue besok. Nah, kan artinya sebenarnya kita itu didorong sama dia dengan cara yang berbeda. Sebenarnya kita menanggapi bahwa dengan dia mengutarakan dan mengucapkan kata-kata yang nggak baik ke kita, itu sebenarnya bentuk kasih sayang. Asli loh, saya pelajaran ini, saya dapat. Itu usia saya sudah di kepala tiga. Kepala tiga lebih. Sekarang usia saya di kepala berapa? Kelapa dua. Kepala dua. Kelapa dua. Di kepala dua. Jadi umurnya balik lagi. Itu kebencian pertama. Saya akan ceritakan kebencian-kebencian dan saya nggak bercerita tentang orang lain ya. Sorry, sorry. Saya di dalam konten saya hanya membahas diri saya, apa yang ada di dalam diri saya untuk kita bagikan kepada teman-teman agar kita bisa mengambil pembelajaran dan lebih merasa lebih bijak. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sama om saya sendiri. Sorry to say, om saya sendiri. Waktu saya kuliah, rambut saya gondrong, model ya hampir kayak preman. Dan ibu saya ketika menguliahkan kami bertiga itu nggak ada biaya, ada warisan hanya cuman dari simbah, mbah, mbah Kakung dan mbah Putri sudah meninggal, tapi warisannya ada. Kebetulan giliran bayar SPP itu kan kita bareng karena saya kakak saya semester 1, sayanya lulus SMA. Nah, kemudian adik saya kelas 2 naik ke kelas 3. Jadi bareng. Kadang yang sangat terasa itu adik saya semester 1, saya semester 3, kakak saya semester 5. Nah, ini kan berderet. Otomatis ibu saya kalau sekali bayar break kayak gitu kan bingung karena kita beda sekolahnya hanya 1 tahun 1 tahun. Nah, ketika ibu saya mengajukan permohonan dana, permintaan dana ke saudara-saudaranya karena yang memiliki hak waris itu kan saudara-saudaranya untuk pinjam untuk bayar kuliah saya. Apa yang dikatakan Om? Kalau nggak kuat sekolah nggak usah disekolahin dan itu saya dengar, Mbak Herlina Lina. Itu saya dengar ya teman-teman. Itu saya dengar. Dan itu kebencian saya yang kedua kali. Ya, waduh, kayak disepelekan ini keluarga. Benar waktu itu ya. Waktu itu saya udah kuliah. Kalau nggak salah semester 1, semester 2. Ku juga berdamai dengan pada diri sendiri Pak agar tidak cepat ubanan dan kepala 4 bisa jadi kepala 3.
Mbak Dita, Anda keren. Harus begitu, Pak. Jadi kita berdamai biar usia kita lebih muda. Harus semangat. Terima kasih. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, ini yang kedua, kebencian kedua yang ada dalam hati saya. Dan ini kan kenapa saya bisa ceritakan lagi? Karena masih saya ingat, teman-teman. Ya kan? Jadi ketika kebencian yang kedua itu datang ke dalam diri saya, yang terjadi suatu saat. Nah, giliran eh, beberapa tahun akhirnya om saya sekali bule saya itu sakit dan ibu saya itu merasa nggak bisa telepon adiknya ya bule saya ya adiknya terus akhirnya kamu cobalah tengokin bulekmu aku benci dengan keluarga itu menghina kita begini-begini ibu saya bilang kamu kenapa ngapain gitu sebenci-bencinya kamu ya kan mereka loh sekarang sakit kamu keponakannya kamu harus nengokin saya dulu tuh bahkan mikir kayak gini haram bagi saya untuk menginjakkan kaki saya ke rumahnya om dan dulu dulu wah ngeri kan dues 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 ya habis itu sekali lagi haram kaki saya injak tapi saya pikir aku kok goblok wis salah sekarang kamu jangan berpikir mereka kamu nengok ke sana demi ibu saya bilang kamu datang ke sono buat saya. Wah, Om Yudi apa kabar? Mas Andra apa kabar? Sambil liar-liar di Melbourne jam 00.03 Rabu dini hari. Om Yudi apa kabar? Wes, dari Australia teman-teman. Ini yang di YouTube boleh simak ya Om Yudi. Om Yudi ini orang di Australia. Kalau barangkali nanti ada butuh info di Australia. Terima kasih Om Yudi. Senang rasanya Om Yudi sehat selalu terus. Nah, jadi kebencian yang kedua itu dan ibu saya meluluhkan hati saya untuk sudah kamu dengerin apa kata saya. Oke, aku ikut, aku datang ke tempat bule. Ya namanya anak kan ya sudah namanya keponakan ya salam sama bulenya. Dan kalian tahu, ya kan. Waktu itu bule saya ya ada kena serangan stroke, stroke ringan lah, atau stroke apalah. Jalannya agak susah, terus setengah agak juga pikun dan dia datang. Saya akhirnya datang satu kali. Dan kalian tahu nggak saya datang satu kali? Bule saya itu ngasih uang saku saya di amplop waktu itu ya saya sudah kalau nggak salah saya sudah ke Hong Kong sudah kenal sama bujuku waktu itu. Di dalam amplop itu tak hitung isinya berapa 3 juta. Zaman segitu megang duit 500.000 itu wis keren kalau saya serius teman-teman saya nggak bohong saya hidup itu megang duit 1 juta di kantong itu wis the best serius ya terus saking kiri dia nyekul duit 100.000 itu wis 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 merasa hidup tenang ya nyekel sampai 3 juta aku ngomong sama ibu sorry ya ini aku bicara ukuranku ya ini ukuran cara pandangku cara cara pikirku kita ambil kalau kalian ngerasa ada nilainya silahkan diambil kalau enggak ada masalah jadi menurutku 3 juta dari sesuatu yang aku bilang haram untuk menginjakkan kakiku prinsip itu keras sekali kan karena masih muda begitu dengan 3 juta yang saya ambil akhirnya luluh dan saya akhirnya mengikuti apa yang diomongkan ibu sudahlah buat apa sih gitu. Kamu boleh benci sama bulekmu tapi bule bulekmu itu adikku aku suruh kamu untuk nengokin adikku dah kamu nggak usah melihat mereka ya akhirnya datang wah dari situ dan mereka pun lupa om yang ngatain aku bahwa kalau nggak kuliah nggak bisa itu sudah lupa sangat-sangat lupa sekali bis saya sampai diskusi sampai malam sampai jam 5 pagi itu kebencian yang kedua sebenarnya banyak kebenciannya tapi saya ambil poin 3 aja itu kebencian yang kedua yang selalu saya ingat bayangkan orang-orang itu semuanya adalah orang-orang yang ada di dalam hidup kita jadi kalau saya hari-hari ini kayak
ada disakiti, di lokno, dibully dan apa? Hah? 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 Gitu aja. Makanya aku kadang ngelihat orang itu dibully, dikritik, dicaci. Kadang aku kok ngerasa pingin. Iya rasanya dibully, dicaci, dicemooh gitu. Kadang-kadang saya berpikir, ada di channel YouTube saya pernah ada yang ngomong, mulutmu kayak knalpot aja cempreng, gini-gini. Aku tersenyum. Ya, nah nanti kita cerita kenapa bully caci maki itu sampai hadir ke dalam sosial media kita. Terus bagaimana kita harus menyikapi dan eh, melandasi. Jadi kebencian yang kedua. Akhirnya semuanya aman dan ya sekali lagi sorry to say, om dan tante saya juga sudah almarhum. Pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka adalah kata-kata mereka itu kasar, menyakiti hati, tapi pada prinsipnya mereka masih punya hati. Jadi saya ngambil makna itu. Kebencian yang kedua. Sebenarnya ada kebencian ketiga, keempat. Banyak sekali kebencian-kebencian yang ada dalam diri saya. Kayak misalnya saya ingin menikah, gagal sampai 4 kali. Saya sudah ngelamar, ditolak, itu juga kebencian. Itu juga hal-hal yang selalu saya ingat. Tapi sekarang ketika saya ceritakan ke kalian, saya itu tersenyum gitu. Dan saya tertawa. Dan kok goblok ya aku. Ini makanya kan simbol 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 hidup kita itu ketika kita mampu dan bisa mentertawakan masa lalu, ya kan? Mentertawakan masa lalu. Sebenarnya kita itu sudah sangat berdamai dengan diri kita. Tetapi ketika kita masih menganggap masa lalu itu sadih loh, kecil, waduh, orang itu wow, wow, wow. Artinya kita masih belum berdamai. Pertanyakan kepada diri teman-teman sendiri. Saya sudah. Nah, sekarang aku bisa ketawa dan aku bisa membaginya buat kalian, menceritakannya kepada kalian. Nah, benar Pak, menyimpan rasa benci itu tersiksa dan saya mau kembali tertawa ya Pak. Nah, makanya ketika kita Mbak Mbak Raina Hikaru, oh basis ini, gimana? Suaranya udah siap belum? Serius apa enggak? Jangan cuman ya yo serius serius ini. Kita bikin karya. Nah, jadi mentertawakan masa lalu gitu. Goblok ya, aku ini goblok. Serius, serius. Yang mencintai ada Mbok Endang PJN. Mencintai orang wanita itu sampai 4 kali. Cintanya mati-matian, harta benda tak kasihkan. Jadi aku teringat ketika teman-teman itu ketika duitnya dihabiskan, pasangannya, garangannya, terus ditinggal selingkuh. Itu saya membalikkan kepada diri saya, aku juga pernah. Gak cuma 1 kali, peng papat. Kan goblok. Bucinnya nggak karu-karuan. Goblok. Serius. Cintanya sudah setengah mati, dibelain tidur di masjid, hujan-hujan nemuin, membelikan susu beruang. Ais, pokoknya kalau, wah, makanya aku tuh berpikir, kenapa aku dulu sampai kalau jatuh cinta, sayang itu sampai sebegitu. Malah Mas lagi rehab, iki langsung nyimak live-nya, Mas langsung gak ngantuk. Jadi kayak gitu, teman. Nah, itu nggak perlu saya ceritakan detailnya ya. Kalau nanti kapan-kapan kalau kalau ada waktu lagi kita membahas tentang kegagalan saya ketika ditolak wanita. Sampai waktu itu ya kuliah itu perempuan yang tak deketin itu ada 9 itu nggak ada yang mau nerima semua loh. Jadi oh ya akhirnya ya menyadari lah bahwa awal dewi ini lanangan sing bel gedes gitu loh. Gak suke, gak ganteng. Terus bondo sak pas-pase jadi wis gak bisa lah dan gak mungkin gitu loh. Tapi ada sebuah pembelajaran Pak. Karena kadang-kadang gini, karena karena Dina itu perempuan semuanya, saya pernah ya, jadi banyak sekali tersakiti gara-gara perempuan, gara-gara aku itu
seneng loh sama dirimu. Aku tuh berusaha, bahkan tahu ya teman-teman, waktu kuliah ya kan, Mbak Fuyan ketawa loh. Ini dia udah nggak nggak ngefek cerita saya. Wis, ya karena saya sama dia eh, berharap segala sesuatunya ke depan jauh lebih baik, berpikirnya secara ke depan. Jadi pada saat Buyan ini adalah orang yang terakhir ya, yang wanita yang memang benar-benar bisa menerima saya dalam posisi yang tak jelas. Kalau ditolak 9 cewek itu yang terhitung, ada yang juga nggak terhitung. Jadi Mbak Yulia Putri Yulia, Mbak Sehat, Mbak Iin hadir. Oke, terima kasih. Jadi itu kebencian dan akhirnya gara-gara itu kalian benar-benar ya ini tak ceritain. Gara-gara banyak dikecewakan oleh wanita, diremehkan, disepelekan, nggak dianggap oleh wanita, guys. Saya tuh puasa Senin Kemis tuh. Tengok suatu saat nanti saya puasa Senin Kemis dari tahun 2000 sampai kenal bojoku 2016. 16 tahun. Saya tekuni ibadah sunnah Senin Kemis. Akhirnya cewek model apa aja teman. Ya. Dan di Hong Kong hari ini yang dengerin saya siapa? Cewek semua guys. Yang cowok satu tadi, Om Yudi sama Pak Damai. Yang dengerin cewek semua. Jadi kan saya jadi ketawa. Inilah rahasia sebuah kehidupan. Nah, kalau kalian lihat, saya di Hong Kong aja deh. Saya hari Minggu ngumpul dengan siapa, pasti perempuan semua. Dan sekali lagi mohon maaf, kadang mereka datang ke rumah ketemu sama saya. Ayo Mas Andro ngopi. Mas Andro tak beliin gorengan.